Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi tema firman kehidupan kita adalah hidup karena kuasa Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan klasik saya sampaikan dalam firman kehidupan hari ini menjadi sebuah renungan dalam kehidupan kita. Yakni, apakah kuasa Allah itu merupakan sebuah pertunjukan? Dalam perenungan saya bertanya sendiri dalam hati, apakah kuasa Allah itu dapat kita hadirkan dalam sebuah pertunjukan menakjubkan dengan semaunya kita manusia? Apakah kasih Allah sesederhana itu? Memang benar bahwa Tuhan Yesus menyampaikan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20b. Akan tetapi perlu kita catat bahwa kuasa Allah bukanlah sebuah pertunjukan. Namun kuasa itu adalah anugerah dari Allah. Ini menjadi sebuah tantangan bagi iman percaya kita, terutama bagi para hamba-hamba Tuhan. Ada semacam kerinduan yang sangat ditunggu-tunggu oleh jemaat. Sebuah pertunjukan menakjubkan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan. Pada saat itu, orang-orang percaya yang ada di Korintus menginginkan suatu bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus berkata-kata dengan perantaraan Paulus. Kalau kita baca di ayat 3. Mereka menginginkan Rasul Paulus dapat melakukan hal yang luar biasa, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul pada saat itu. Melakukan perbuatan yang membuat jemaat takjub. Jemaat di Korintus meminta tindakan luar biasa dari Rasul Paulus. Karena itulah Paulus menyampaikan, sungguh ia telah disalibkan oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Namun kemudian ia hidup karena kuasa Allah. Memang Paulus adalah lemah di dalam Dia. Namun ia akan hidup bersama-sama dengan Dia dan untuk kita semua karena kuasa Allah. Sehingga Rasul Paulus menasihati dan mengingatkan jemaat Korintus dan kita semua agar kiranya kita mengimani bahwa kuasa Allah tidak selalu dinyatakan melalui suatu hal besar yang membuat kita terheran-heran. Jadi menjadi perenungan bagi kita, apakah kita akan tetap setia beriman kepada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita? Tetap meyakini bahwa Kristus bersama kita, sekalipun Dia belum menjawab permohonan kita. Paulus menyampaikan kepada jemaat bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri mereka. Kalau mereka percaya dan tetap tegak di dalam iman untuk Yesus, maka penderitaan apapun akan sanggup mengatasinya. Yesus sudah memiliki kelemahan manusia di kayu salib dan memberikan pemulihan dan kekuatan kepada mereka yang percaya kepadanya. Ujian terkadang Tuhan izinkan ada pada diri kita. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi melalui pemeriksaan, maka kita akan mengetahui seberapa besar iman kita kepada Yesus. Apakah kita tetap berdiri dan tetap percaya? Hidup mengandalkan kuasa Allah yang bekerja dalam setiap perjalanan kehidupan kita tidak harus dinyatakan di dalam atau melalui sebuah perbuatan besar yang menakjubkan kita. Kuat menghadapi masalah juga menjadi bukti
bahwa kuasa Allah menyertai kita. Allah menyertai kita di dalam menghadapi banyak persoalan kehidupan ini. Itu juga adalah kuasa yang dianugerahkan oleh Allah bagi kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan dan hari yang baru yang kami terima hari ini. Kami percaya di dalam firman kehidupan, kami memperoleh kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan kami, untuk melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan menguatkan, dan kuat kuasa-Mu yang dianugerahkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itu kiranya yang menyertai kamu. Amin.